Dao Yi beralasan, aku mengikuti guruku untuk berlatih di gunung sejak aku masih kecil, satu-satunya waktuku adalah untuk melakukan pelatihan neraka, permintaan maaf saya jika saya gagal memahami budaya modern. Itu adalah hal yang baik karena kau bertemu kami. Kita bisa membantu di masa depan. Sambil masih memasang muka betenya, mereka bertiga berjalan ke tempat persembunyian sambil mereka berbicara. Jika aku benar, peningkatan keterampilanmu yang tiba-tiba berakar pada kebangkitanmu sebagai sebuah evolusi. Oh, sekarang karena kau membicarakannya, itu menjelaskan kenapa aku jadi lebih kuat. Mereka telah sampai ke gedung ini. Keren. Mereka terdiam melihat yang ada di depan mereka. Bai Ping menyapa mereka, oh, saudaraku. Kau kembali. Setelah itu ada serangan yang melesat ke kepala Mino itu. Bai Ping terkejut, apa kau membunuhnya? Sesh. Aku ingin sedikit bersenang-senang dengannya. Simpan energi genmu, sudah dibilang, lebih baik kau mulai mengurusi zombie yang mati di sini. Ditambah, perbaiki pintu itu, atau akan ada banyak zombie akan menerobos, ujar Qin Yu yang melesatkan serangan itu Guru Wang. Anjir, hahaha, jasad nenek Wang didiamin aja, kau kenal dia? Dao Yi menjelaskan gimana dia bisa kenal nenek Wang ya. Guru Wang adalah pengikut Tao yang dihormati di sekte, aku hanya bertemu dia beberapa kali saat masih muda. Bahkan guruku memberikan rasa hormat yang tinggi saat berurusan dengannya, guruku dan aku mencoba mengunjunginya. Siapa yang tahu, mereka berjalan sambil berbicara. Jadi begitu, jadi, dia tetua yang dihormati di sekte Tao, jelas bagiku. Dia yang menyarankan kami untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke selatan. Qin Yu dan Xiao Yu tidur seranjang. Xiao Yu memegangi dada. Bagianmu yang ini sangat keras. Ada luka di sana. Berhenti menyentuh, dan tidurlah. Enggak, ini terlalu awal. Xiao Yu menawarkan ke Qin Yu, mau ku pijat. Qin Yu menyuruh Xiao Yu, kau dengar sendiri kan? Jangan bicara hal seperti itu terlalu keras. Jika orang lain mendengarmu, aku akan. Sedangkan di kamar sebelah Dao Yi mengoceh sendiri, Sai. Guru, muridmu segalanya mampu, kekuatanku terlalu lemah untuk menyelamatkan semuanya, aku hanya cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri dan menghindari bahaya. Aku berdoa semoga bisa jadi kuat di masa depan untuk menyelamatkan jiwa yang lebih putus asa. Dia mendengar percakapan Qin Yu dan Xiao Yu. Oh, kakak, kau sangat keras. Apa ini sungguh terjadi? Bukankah mereka bersaudara? Oh, sakit. Syah. Jangan banyak bergerak. Pipi Dao Yi memerah mendengarkan Qin Yu dan Xiao Yu. Diam saja dan pergilah tidur. Aku juga mau. Ini masih terlalu awal, kau mau bantu memijit. Dao Yi tidak bisa berpikir normal gara-gara mendengar mereka. Dao Yi mencoba untuk tidak mendengarkan Qin Yu dan Xiao Yu. Mungkin lebih baik membuat beberapa jimat untuk di jalan. Dao Yi mulai membuat jimat kakak. Kau sangat hebat. Xiao Yu dan Qin Yu keluar dari kamar, baju mereka ganti. Xiao Yu berkata, semalam sangat menyenangkan. Xiao Yu melihat Dao Yi, oh, kau, sepertinya semalam kau tidak banyak beristirahat. Mata Dao Yi sudah mirip panda karena tidak bisa tidur. Aku menghabiskan sepanjang malam membuat lebih banyak jimat. Aku kehabisan mereka, dan sudah saatnya bagiku untuk mengisi ulang. Bai Ping dan Xiao Tong menjenguk mereka. Tidakkah kau tinggal beberapa hari lagi? Terima kasih. Tapi kami punya masalah penting yang harus diselesaikan. Di samping itu, kota ini tidak aman lagi. Kusarankan kalian meninggalkan kota ini secepat mungkin. Bai Ping terdiam sejenak. Qin Yu berkata lagi, ya. Aku tahu perasaanmu, itu pasti sulit dan kau hanya perlu menemukan tempat yang baik untuk melindungi yang tua dan yang lemah, dalam keadaan darurat. Jangan goyah dan mencari bantuan dari pasukan militer, mereka akan memberikan bantuan. Terima kasih, kakak, alih-alih memperlakukan ini sebagai evakuasi, mari kita anggap sebagai liburan. Ujar Xiao Yu. Mereka berjalan pergi dari tempat persembunyian sebelumnya.
Qin Yu merespon, jelas sekali kau tidak tahu bahaya di luar sana. Lebih berbahaya berada di hutan belantara daripada bersembunyi di kota, sungguh. Aku selalu berpikir kalau tempat yang paling berbahaya pada saat kiamat zombie berada di daerah padat penduduk, tidak ada banyak orang yang tinggal di luar kota dan bahkan jika semuanya berubah, hanya akan ada sedikit dari mereka, bukan? Itu dari film atau pertunjukan TV, tapi jangan lupakan hewan yang tinggal di sana. Ada lebih banyak spesies buas yang berkeliaran di hutan belantara daripada di daerah padat penduduk. Bahkan mungkin ada vegetasi karnivora di luar sana. Menurunkan kewaspadaanmu sekalipun bisa berakibat fatal, Xiao Yu menjawab dengan cemberut. Oh, aku paham. Qin Yu mengajak mereka ke tempat Lin Feng dulu. Ada sesuatu yang harus kutanyakan padanya. Mereka telah sampai di tempat militer dan ada dua penjaga yang memberhentikan mereka berhenti. Siapa di sana? Namaku Qin Yu, aku kesini untuk Lin Feng. Dia teman. Tolong katakan padanya aku datang, jadi begitu, teman dari Mayor Lin Feng. Sangat bagus, tolong tunggu sini. Aku akan melaporkan ini. Tolong mengerti kalau kami harus memperketat keamanan beberapa hari terakhir sejak penampilan pertama dari yang terinfeksi, angka kematian begitu tinggi, sehingga kita tidak bisa membiarkan penjagaan kita turun. Aku mengerti. Lin Feng datang ke arah Qin Yu dan menyapa saudara Qin Yu. Kau di sini. Mereka berjalan mengikuti Lin Feng, terlihat banyak orang yang lusuh. Xiao Yu berkomentar melihat orang-orang yang ada di kamp militer ini. Orang ini, mereka terlihat sakit. Lin Feng memberitahu situasi di kamp ini. Kami telah diberitahu tetapi tidak ada yang bisa dilakukan militer tanpa ransum yang mencukupi untuk memberi makan para pengungsi ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, namun, jatah dicadangkan untuk mereka yang bisa melawan dan melindungi, mereka diprioritaskan. Daripada yang lemah, mereka berjalan dan melihat ada orang yang sedang berantem. Para botak berkata brengsek. Beri kami sedikit lagi, kau mencoba membuat kami kelaparan. Sial kau, jika kami mati, kami akan menyeretmu bersama kami. Ayo, kita kalahkan mereka. Lin Feng dan yang lain mendekat. Hentikan omong kosongnya. Mental mereka bertiga langsung ciut. Pak, Kapa Ami. Kapa Ami hanya sangat lapar. Sambil tubuh gemetaran, lapar. Semua merasakan hal yang sama. Berkelilinglah dan tanyakan siapa yang kenyang saat ini. Kalian muda dan kuat. Kenapa kalian tidak bergabung dengan brigade untuk melindungi yang lemah? Otak bodoh seperti kalian hanya hidup sebagai parasit yang tidak layak mendapatkan makanan. Kalian berani menyebut kalian pria? Salah satu botak membantah bertempur. Bagaimana bisa kau mengharapkan kami bertarung, saat semua kerja keras yang kami lakukan hanya membuat kami mendapatkan segenggam makanan? Lin Feng menegaskan tentara yang bertarung mendapatkan kurang dari kalian tapi aku tidak melihat mereka mengeluh. Orang bodoh yang kurang ajar, ketika pasukan turun, aku ingin melihatmu bertarung. Ketika tidak ada makanan yang tersisa di atas meja, kau hanya akan pergi dan menjadi makanan bagi serangga. Seperti yang kau lihat, ada masalah, bahkan di dalam, semua orang merasa putus asa dan saudara Yu, apa kau kesini untuk sebuah alasan? Kau bisa lihat seberapa buruk situasinya sekarang. Jika memungkinkan, aku berharap kau akan membantu. Dengar ini tidak seperti aku tidak ingin membantumu, hanya saja serangganya benar-benar di luar kemampuanku. Aku bilang ini sebelumnya dan akan kukatakan lagi, misi pemusnahan seranggamu takkan berhasil. Tinggalkan tempat ini dan pindah ke tempat lain. Aku kesini untuk mencari Liu dan memintanya untuk membuatkanku senjata. Begitu selesai, aku akan melanjutkan perjalanan. Aku tidak kesini untuk menyebabkan lebih banyak masalah, kau sudah mengatakannya. Tapi, lupakan. Aku akan mengantarmu ke Liu Si Iron Hammer. Lin Feng hanya bisa menepuk jidatnya. Mereka sampai di depan sebuah gedung. Dia di lantai 3. Kau pasti mendengar suara tempaan, kita akan berpisah sekarang.
Aku ada masalah lain yang harus diurusi. Lin Feng menunjuk tempatnya. Makasih, mereka bertiga memasuki gedung. Kenapa kita tidak mengajak Lin Feng dengan kita? Dia lebih baik bersama kita daripada sekarat tanpa arti di sini. Dia takkan mau itu, dia adalah pria terhormat dan lebih baik mati membela tempat ini. Dao Yi ikut menimpali pasti, seorang pria terhormat yang mengikuti takdirnya dan tidak menyesali keputusannya. Dia pahlawan yang sebenarnya. Mereka sampai ke depan ruangan Liu, panas sekali di sini. Terlihat di dalam Liu sedang menempa senjata. Qin Yu berujar di dalam benaknya, "Wow, aku terkejut. Pria itu manusia evolved dan pembuat langka. Permisi, apakah kau bernama Liu, si Iron Man Hammer?" "Iron Hammer, Iron Pillar, tidak masalah, itu aku." Qin Yu mengenakan dirinya. "Selamat siang Pak. Namaku Qin Yu, temannya Lin Feng. Bisakah kau membuatkanku senjata? Tulislah apapun yang kau inginkan di secari kertas. Akan kumulai setelah aku selesaikan ini." Qin Yu bertanya, "Bisakah kau mempercepat permintaanku ini? Aku sedikit terburu-buru di sini." Liu kesal bergegas, "Apa yang begitu penting hingga aku harus mendengarkanmu? Apa itu lebih penting daripada pekerjaan para dewa pertempuran? Kau harus menunggu sampai giliranmu, sabarlah." Qin Yu memujuknya, "Pak, aku teman Mayor Lin Feng. Kau orang yang gigih ya? Kau akan menunggu seperti yang lainnya. Aku tidak peduli jika kau teman Mayor Lin Feng atau adik komandan tertinggi. Kau akan menunggu seperti yang lainnya." Qin Yu terdiam, dan di saat itu ada orang yang memanggilnya Qin Yu. Mereka langsung menoleh Sun Wu. Kata Xiao Yu, "Tenang. Aku tidak kesini untuk membuat masalah, aku hanya terkejut kalian kemari." Orang yang di belakang Sun Wu komentar, "Jadi itu Qin Yu yang dengan mudahnya mengalahkanmu?" Sun Wu tidak menanggapinya. Dia mengajak Qin Yu untuk bergabung. "Itu keren. Semuanya akan berjalan lancar jika kau bergabung dengan tim penugasan kami." Qin Yu menghentikan Sun Wu, "Tunggu, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku kesini hanya untuk meminta senjata yang cocok lalu kami akan meninggalkan kota ini, tidak lain. Sedang untuk tim penugasan atau apapun itu, aku tidak akan bergabung. Kusarankan kau melakukan hal yang sama, jangan menyia-nyiakan hidupmu." "Kau bilang begitu pengecut, itulah kau. Tim penugasan bagus untuk seluruh kota. Kami hanya melakukan ini untuk kebaikan orang-orang pahlawan." Qin Yu merespon dengan sinis, "Jadi untuk ketenaran. Apa bagusnya tenar setelah kau mati? Serangganya akan datang dan meratakan kota ini ke tanah. Dan takkan ada seorang pun tersisa untuk mengingat kepahlawananmu. Aku sudah selesai dengan kalian semua. Aku tidak, dan takkan pernah mencoba menjadi pahlawan. Jadi jika kalian tidak bisa menolongku membujuk orang ini untuk membuat senjata untukku, maka silakan pergi." Tiba-tiba orang di belakang Sun Wu menyela, "Cukup atas penghinaanmu, Sun Wu. Benar, kau tidak lain hanyalah pengecut. Kulihat kau hanya kebetulan saja mengalahkan Sun Wu. Aku, Liu Zong, dengan ini menantangmu untuk duel. Kau takkan berani begitu sombong dan tidak sopan setelah aku selesai denganmu." Xiao Yu ikut nimbrung. Dia bertanya, "Siapa yang terkuat di antara kalian berdua?" Mereka berdua tak bisa menjawabnya. Terus Liu Zong XP terkuat bertanya, "Kenapa kau menanyakan ini? Masalahnya, kalian bukanlah gangguan." Semua menyalak tapi tidak menggigit. "Aku bahkan bisa mengalahkan kalian dengan satu jari," jawab Xiao Yu sambil ngupil. "Yu Zong, kesal kau. Kau melewati batasmu. Aku bilangin, aku tidak seperti pria lainnya. Aku takkan memukul hanya karena kau wanita." Liu menghentikan mereka, "Tunggu. Apa kau bilang kau akan meninggalkan kota ini?" "Ya benar, ada yang salah. Aku akan membuatkanmu senjata tapi kau harus berjanji satu hal padaku." "Apa itu?" "Aku akan memintamu untuk membawa cucuku ke kota Tiangmeng di selatan. Berjanjilah dan aku akan membuatkanmu senjata." "Aku bisa melakukannya. Aku akan membawanya dengan selamat ke kota Tianmeng." Yu Zong bertanya sambil sangat emosi, "Apa kau selesai?"
Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Dia belum banyak bicara, Xiao Yu langsung ada di belakangnya dan menodongkan pisau atau dagger. Xiao Yu menurunkan daggernya lalu berkata, ini berakhir sekarang, tolong biarkan Paman Liu menyelesaikan pekerjaannya tanpa gangguan. Yuzong hanya bisa terkejut apa yang terjadi. Liu memuji Xiao Yu kuat sekali. Liu lanjut menempah senjata. Aku bisa melihat kekuatanmu. Ini menenangkan, pria ini mengetahui cucuku akan mengikutimu. Senjata seperti apa yang kau inginkan? Aku akan membuatkanmu sekarang. Qin Yu mengeluarkan sesuatu dari cincin menyimpannya, bukankah itu cincin spasial Mayor Lin? Tanya Yuzong sambil kaget kembali. Sun Wu menjawab dengan santai, tidak. Bukan itu. Kekuatan pria itu luar biasa, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Liu mengambil barang yang dikeluarkan Qin Yu. Dia bertanya, apa ini? Itu terbakar. Qin Yu menjelaskan, ini adalah batu darah panas, tolong gunakan itu untuk membuatkanku tombak sepanjang 2 meter. Liu melihat batu darah panas ini kualitas bagus. Aku bisa merasakan potensi dahsyatnya hanya dengan menyentuh material ini. Material ini pasti akan menjadi senjata yang kuat untukmu. Namun, sebagus apapun material ini, jumlahnya tidak cukup. 2 ini hanya cukup untuk membuat tombak sepanjang 1 meter, karena kau menginginkan tombak sepanjang 2 meter. Kurasa aku akan menggunakan kristal api. Xiao Yu bertanya, apa itu kristal api? Qin Yu menerangkan tentang kristal api. Apa kau ingat saat kita menemukan serangga api? Kristal api ditemukan di dalamnya, mereka membentuk organ yang menghasilkan api yang digunakan serangga untuk memadamkan apel. Meskipun mereka tidak sebagus batu darah, mereka masih luar biasa langka dan berharga. Mereka kuat dan tahan api juga. Liu mulai membakar batu darah panas. Dia berpikir melihat batu itu yang sedang dibakar. Barang ini cukup sulit. Bahkan kobaran api di dalam oven tidak cukup melelehkannya. Qin Yu mengeluarkan api ungunya untuk membantu Liu. Qin Yu mulai memasukkan api ungunya. Tunggu. Jika kau meneruskannya, ovennya tidak akan bisa menahannya. Qin Yu menyuruh adiknya Xiao Yu, kuatkan ovennya. Xiao Yu mulai menggunakan kemampuan penguatannya. Para penonton hanya bisa terbelalak kaget. Selesai masalah apinya, ujar Qin Yu. Dang. Liu mulai menempah tombak yang diminta Qin Yu. Liu menyuruh Qin Yu, kau beri aku darahmu. Sekarang, Qin Yu langsung melukai tangannya dan darahnya diteteskan ke tombaknya. Tombaknya bereaksi, tombaknya beresonansi dengan darahku, pikir Qin Yu. Sejauh ini, inilah pekerjaan terbaikku. Aku akan menamainya tombak darah yang menyala. Qin Yu melihati tombaknya dan dia menilai tombak darah yang menyala ini punya cincin yang bagus. Qin Yu mencoba mengibaskannya. Ini item peringkat di terlebih lagi. Ada efek tambahan luar biasa. Qin Yu mencoba efek tambahan dari senjatanya Bloodborne, mendidihkan darah penggunanya secara instan, meningkatkan kekuatan dan kecepatan seseorang untuk waktu yang singkat. Setelah durasi berakhir, pengguna akan sedikit melemah. Blood Drain, menguras darah musuh selama serangan, meningkatkan kekuatan pengguna, mempercepat generasi dan produksi darah.